Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih. Kita bersama lagi dalam program Lebih Dekat bersama legislator DPRD Kota Makassar. Program ini sudah berjalan lumayan panjang dan lama ya Sambalu. Sudah banyak Bapak Ibu kita yang Sambalu dengarkan, wakil rakyat kita dari komisi ke komisi, dari fraksi ke fraksi, dari partai ke partai. Nah, hari ini lagi ada Bapak Dewan kita yang Sambalu juga di wilayah Dapil 2. Itu wilayah Dapil 2 pasti kenal beliau, melekat dekat dengan beliau karena mewakili Dapil 2 itu. Nah, langsung saja ya kita sapa Bapak Dewan kita. Assalamualaikum Pak Sahrudin Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lama sekali kita janjian Pak, Ya, baru ketemu. Maaf saya mungkin hari ini baru sempat. Iya, terima kasih banyak Pak. Karena kami paham dan mengerti kegiatan akhir tahun panjang dan banyak. Iya, Pak Sahrudin Said ini Sambalu lebih mesra dipanggil Pak Ajit. Iya, betul ya Pak? Iya, jadi dipanggil dengan nama Pak Ajit. Beliau adalah representasi pemilih zaman now. Ya. Ada yang menjuluki seperti itu. Ya. Dan ini adalah periode kedua, Pak. Alhamdulillah periode kedua. Periode kedua. Tabe, periode pertama itu dari Partai Golkar. Ya. Itu 5 tahun yang sebelum ini. Kemudian sekarang 2014. Dari Partai PAN. Amanat Nasional. Ya. Amanat Nasional. Iya, 2 tahun artinya 2 periode dan ini menjelang tahun ke-10 ya, 9 tahun lebih ke depan. Ini apa yang Pak Ajit sudah dapatkan dari banyak waktu ini 9 tahun lebih, apa yang Pak Ajit dapatkan? Dua-duanya dari dapil itu ya? Iya. Iya, silakan Pak Ajit. Halo, mungkin sapa-sapa dulu Sambaluga Masih. Iya, silakan Pak. Halo, assalamualaikum semua Sambaluga Masih dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya. Hari ini saya diundang untuk memenuhi sharing bincang-bincang podcast dekat bersama parlemen di DPRD Kota Makassar. Mungkin masih banyak Sambaluga Masih yang belum kenal ya, karena kan saya ini lahir dari rahim politik Dapil 2. Jadi mungkin yang di Kota Makassar yang pendengar Sambaluga Masih mungkin belum tahu. Saya perkenalkan, nama saya Sahrudin Said. Saya berasal dari Kota Makassar, lahir di Kota Makassar 16 Juni 88. Oh, mudah sekali ya. Alhamdulillah terpilih anggota DPR di 2014 yang lalu itu dengan umur 24 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 10 tahun ya. Kemudian jejak organisasi politik saya memang pada saat 2014 yang lalu saya masuk menjadi anggota DPR terpilih itu melalui jalur Partai Golkar. Kebetulan di 2019 saya keluar dan saya mencalonkan kembali di periode yang kedua melalui Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah masyarakat masih ternyata memilih dan masih mempercayakan kepada saya, dan sekarang insya Allah akan berlanjut setelah ke depan untuk periode yang ketiga. Mohon doanya semua. Iya, jadi itu rencana ke depan ya Pak Ajit. Nah, ini daerah Dapil 2 itu Bontoala, Ujung Tanah, Talo, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Nah, Bapak sendiri dari data yang Unik dapatkan lahir dari sebuah pulau ya, namanya Barancakdi. Berarti Bapak ini putra pulau. Saya untuk sedikit memperkenalkan lagi lebih jauh, saya ini lahir di Lebong Baji sebenarnya. Oh, begitu ya. Tetapi saya itu besar dan tamat SD di pulau. Oh iya. Namanya SD Negeri Pulau Barancakdi. Saya tamat di sana dan alhamdulillah betul-betul anak pulau, bersahabat dengan ombak, berteman dengan ikan-ikan. Oh iya. Iya. Baik, Sambalu, sekarang ini Pak Sahrudin Said itu dari segi organisasi ndak usah bilang. Beliau memang anak pulau, tetapi panjangnya ini organisasinya yang Unik dapatkan. Ada pernah jadi di KNPI ya, Bendahara Umum, kemudian ada Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Makassar ya, dari HIPMI, luar biasa ya. Nah ini ketika masa kapan itu semua organisasi dilalui Pak? Saya pas kuliah, awal saya organisasi itu HMI sebenarnya. Kemudian setelah kuliah
itu ada beberapa organisasi, ada KNPI, ada HIPMI, ada Pemuda Demokrat Indonesia Perjuangan, kemudian ada KAHMI, terus kemudian ada Persatuan Nelayan, kemudian ada pengusaha lokal dan daerah, kemudian Persatuan Pemuda Bangkit Indonesia. Ya, Kalau saya tidak salah itu semua totalnya 17 organisasi kayaknya. Sebenarnya target saya itu bukan untuk jadi anggota DPR, tapi mungkin memang itu adalah hobi dan passion saya di situ. Saya suka organisasi dan alhamdulillah sekarang ternyata tujuannya adalah ternyata ber-DPR. Iya, ini acara juga membangun inspire ya Sambalu, membangun inspirasi bagaimana Bapak Ajit, Bapak Dewan kita, Pak Sahrudin Said ini bisa menularkan spiritnya kepada kita, ataupun kita bisa mempedomani ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan kita sehingga sukses menjadi wakil rakyat. Nah, tabe Pak Dewan, waktu umur 24 Bapak sudah jadi Dewan. Kemudian berarti aktivitasnya itu masih mahasiswa ya Pak? Sudah selesai semua. Wow. Jadi ini bagaimana membagi waktunya dengan 17 organisasi itu? Jadi sebenarnya berjalan aja seperti air yang mengalir, jadi tidak ada porsi. Apa yang ada kemudian tanggung jawabnya kita jalani dan alhamdulillah semua terpenuhi dengan baik ya menurut saya, karena kan berorganisasi itu kan bukan tempat cari uang, tempat membangun potensi dan membuka jaringan. Jadi makanya tidak ada kemudian kewajiban untuk datang ke sini tiap saat dan semua bisa diatur dengan waktu yang ada. Iya, baik. Nah, dunia politisi ini kan dunia yang beda dengan organisasi, tetapi pada dasarnya memang ada persentuhan manusia dengan manusia, tetapi politik itu ada strategi, ada apa Pak. Nah, ini Bapak bisa langsung menjadikan itu sebuah passion. Bagaimana prosesnya Pak Ajit? Mungkin yang paling pasti adalah takdir. Oh, takdir. Jalannya mungkin Allah sudah hantarkan ke sana dan ternyata apa yang saya jalani selama ini adalah persiapan menuju takdir itu. Jadi alhamdulillah hal yang paling pantas yang saya syukuri adalah hari ini kita bisa bertahan dan melanjutkan perjuangan ini akibat dari keinginan-keinginan kelompok masyarakat yang ada di sekitar kami, wilayah kami. Dulunya belum pernah ada dari pulau wakilnya di DPRD. Alhamdulillah, dan pada saat itu pulau itu belum menjadi kecamatan, kepulauan. Jadi alhamdulillah setelah kami terpilih berdua pada saat itu dan sekarang sisa sendiri lagi, kami prioritasnya adalah memekarkan kecamatan kepulauan. Ternyata 25 tahun yang lalu sudah digodok sebelum saya terpilih itu, tapi tidak pernah terjadi. Dan itu adalah prioritas saya sebagai anak muda yang masuk menjadi wakil pulau. Saya harus mekarkan kecamatan kepulauan sehingga tidak menjadi anak tiri daripada Kota Makassar. Sekarang sudah lagi bukan menjadi anak tiri tetapi anak bungsu, karena dia lahir paling belakangan di Kota Makassar. Alhamdulillah sudah hampir juga 7 tahunan berjalan dan mekar sebagai sebuah kecamatan baru. Dan bisa kemudian terpenuhi segala fasilitas-fasilitas walaupun belum semua maksimal ya. Pendidikannya di sana, kemudian kita bangunkan puskesmas, pustu, infrastruktur dan strukturnya semua insya Allah akan kita benahi. Memang saya sadari 10 tahun itu bukan waktu yang lama ya, bukan waktu yang yang cukup untuk membangun, tetapi prinsipnya saya pasti akan selalu memprioritaskan pembangunan di pulau, karena saya ini bukan pulau abal-abal. Saya betul-betul merasa bahwa lahir di pulau itu sangat susah. Baik, jadi putra pulau ya. Jadi ini bidangnya Pak Sahrudin Said ini, Pak Ajit itu adalah bidang Kesra di Komisi D ya Pak. Komisi D. Cocok. Ini berarti targetnya adalah memang kesejahteraan rakyat. Ya, itu menjadi fokus, kemudian itu yang menjadi perhatian utama. Tabe di dalam pendekatan dengan bapak-bapak kita di pemerintahan, khususnya Pak Wali Kota, SKPD yang terkait juga dengan pulau, apa yang Bapak selalu tekankan Pak, khususnya untuk menuju ke pulau itu Pak? Saya alhamdulillah tahun ini kebetulan saya di Banggar. Saya juga sebagai sekretaris komisi. Makanya saya selalu memperjuangkan hal-hal terkait dengan pembangunan wilayah saya khususnya. Walaupun anggota DPR itu adalah kemilikan atau kepunyaan warga Kota Makassar keseluruhan, tetapi saya akan berfokus ke wilayah saya khususnya Dapil 2. Kalau di pulau itu belum banyak yang memang kami lakukan, tetapi
perlahan-lahan sudah kami buktikan bahwa kita selalu menggenjot mitra kami untuk kegiatannya itu kebanyakan harus bersentuhan dengan kepulauan. Iya. Utamanya itu misalkan pendidikan, sekolah di sana kita benahi, kemudian kalau kesehatan, puskesmasnya kita bangun, pustunya kita perbaiki, tenaganya kita berikan jaminan yang baik, kita usahakan maksudnya. Nah, alhamdulillah pencapaian itu belum maksimal memang, tetapi maka dari itu saya belum berhenti berusaha. Saya insya Allah akan melanjutkan perjuangan itu sampai insya Allah bisa maksimal dan bisa membuahkan hasil yang baik. Karena kecamatan baru itu memang seperti anak lahir yang baru, belum punya baju, belum punya pakaian, kemudian harus kita semua perbaiki, dan mungkin butuh waktu yang lama, dan saya sih butuh doa aja dari masyarakat dan kontribusi yang baik. Kerjasama ya. Ya, jadi seperti itu ya Sambalu. Uni menyampaikan kepada Sambalu yang ada di jalan, yang lagi mobile on the way ke sebuah tujuan, ini lagi mendengarkan Bapak Dewan kita. Memang Bapak Dewan kita ini mewakili Dapil 2, tetapi beliau adalah wakil dari masyarakat Makassar. Jadi kita harus paham itu, karena di DPR ini 50 orang itu wakil, seluruhnya wakil dari Makassar, walaupun masing-masing representasi dari dapilnya. Nah, untuk Sambalu yang ada di Bontoala, yang ada di rumah, di Gade-Gade, di jalan, di kantor, boleh tanya-tanya nanti atau komen ya, boleh tanya-tanya dan komen, boleh chat juga langsung ke kami ke 0811411059 di Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Wajo, dan Kepulauan Sangkarang. Utara kota itu banyak pendengar kami, Radio Gamasi 105,9 FM, dan beliau tentu Sambalu kita ini tentu akan senang melihat beliau ya, Pak Dewan kita, dan di sinilah tempatnya ya, menanyakan, lihat langsung, dan membaca, memahami pemikiran dari Dewan kita untuk memperjuangkan masyarakat wilayah dapilnya ke depan. Nah, Tabe Pak Dewan, dulu ada dalam catatan kerja-kerja itu tentang Sungai Cerekang. Sungai Cerekang ya? Iya, Sungai Cerekang. Itu masih ikat dalam memori Pak Dewan. Pertanyaannya apa tuh di situ? Itu Sungai Cerekang ditata, minta ditata ulang. Itu bagaimana prosesnya? Sungai Cerekang ini maksudnya jalannya? Iya. Atau sungainya? Penataan ulang. Tempat jualan itu? Iya, itu. Saya kira itu adalah masalah masyarakat yang begitu lama, yang hari ini saya kira sudah bisa dibenahi perlahan-lahan. Camatnya sudah bekerja keras untuk membenahi itu, tetapi kan di sana itu kita tidak bisa intervensi jauh karena itu kan kepunyaan masyarakat sebagian. Tapi memang ada yang memakai bahu jalan. Mungkin pesan saya kepada seluruh unsur kecamatan atau pemerintahan dari tingkat RT, RW sampai dengan kecamat, itu harus membuat aturan yang tegas terkait dengan disiplin ya, berjualan, karena kita tahu bahwa betul berjualan itu baik, tapi yang paling betul adalah kita taat terhadap aturan. Taat pada aturan. Jadi jualan jangan memakai bahu jalan, apalagi badan jalan ya Pak. Karena itu kan mengganggu masyarakat lain yang akan. Itu Bapak dengan ketat juga mengawasi penataan itu. Kami akan selalu mendengar ketika ada kemudian rapat dengar pendapat, kami pasti akan memanggil camat terkait atau mungkin SKPD terkait yang mengatur itu untuk menyelesaikan apapun solusinya, apapun masalahnya, pasti kita carikan solusi. Iya. Juga ada program-program Bapak, memang ini bersentuhan dengan rakyat supaya aman, kesejahteraan rakyat, itu tentang CCTV ya Pak Dewan. Ini CCTV sekarang mulai dipasang di mana-mana, termasuk di lorong wisata. Tetapi pertanyaannya, apakah CCTV itu hanya di Longwis? Ada daerah-daerah mungkin yang memang ada biasa anak-anaknya kumpul, biasa tawuran, itu justru di tempat itu yang lebih penting. Padahal tempat itu bukan Longwis Pak. Ini tanggapan tak Pak? Jadi kami itu punya dua program sebenarnya, kalau kita masukkan dalam perancangan anggaran itu ada yang namanya program pemerintah kota, ada yang namanya serap aspirasi yang kemudian disampaikan oleh anggota DPR. Kalau CCTV itu sebenarnya persetujuannya di DPR, tapi program itu program yang dikeluarkan oleh wali kota, yang dimana wali kota ingin masyarakat itu menikmati atau kita bisa melihat langsung masyarakat melalui CCTV. Mungkin pada saat ini belum maksimal karena tidak semua tempat sudah ada CCTV-nya, tetapi saya yakin ke depan yang namanya ini berjenjang, bertahap, mungkin
akan kita maksimalkan untuk pembelian-pembelian penambahan. Iya. Ya mungkin sekarang ini yang strategis dulu yang diberikan. Mungkin ke depan mudah-mudahan saya berharap bukan hanya di mulut Pak Wali punya program ya, Iya. tapi ini menjadi ketegasan bahwa kita sebagai pengawal, pengawas, kemudian apalagi masalah anggaran ya, kita sebagai controlling untuk pemerintah harus mewanti-wanti bahwa masyarakat ini tidak boleh ada yang termarginalkan atau tidak boleh ada yang satu dapat satu tidak dapat, semua harus masif dan mudah-mudahan semua bisa menikmati. Iya, baik. Iya, Sambalu silahkan ya, Uni sambil mau baca-baca nanti catat. Uni mau tanya dulu, ini kita ke pribadi ini Pak. Iya. Berapa orang anak Pak? Saya belum punya anak. Saya single tapi single tertutup. Oh iya, iya berarti sudah ada kandidat ya Pak. Alhamdulillah. Oh, iya. Ini kita ke keluarga Bapak saja kalau begitu, keluarga besar orang tua, Iya. adik, saudara. Saya itu 4 bersaudara. Saya anak pertama, 3 cewek, 1 cowok. Kebetulan saya paling ganteng. Paling sendiri, ganteng iya. ya, laki-laki sendiri. Laki-laki sendiri. Nah, tabe Pak, adik-adik, saudara-saudara ataupun paman, semuanya mensupport, ikut membantu mempromosikan Pak Sahrudin Said ini. Ya alhamdulillah yang Iya. paling utama dan paling bersyukur adalah orang tua yang support habis ya. Iya. Saya menjadi anggota DPR ini tidak punya apa-apa. Iya. Saya ini menjadi anggota DPR 2 periode itu tidak punya modal sebenarnya. Modal Iya. saya adalah orang tua saya. Saya makanya saya tidak terlalu gila-gila dengan jabatan, tidak terlalu gila-gila dengan harta karena memang saya yang membuat saya menjadi begini orang tua saya. Iya. Makanya orang tua saya ingin saya mengabdi untuk masyarakat, berbuat baik untuk masyarakat dengan cara lebih dekat dengan pemerintah melalui jalur DPR. Karena kita ketahui bahwa kalau kita di DPR kita gampang didengar, gampang mengaspirasikan itu. Makanya Iya. orang tua saya membuat saya alhamdulillah mengantar saya seperti ini. Baik. 2 periode ini saya sangat bersyukur karena orang tua saya tercinta Iya. yaitu Bapak Haji Said dan Haji Sahruya. Wah, Bapak Haji Said dan Haji Sahruni. Jadi bukan hanya modal besar ya, artinya harus dengan uang Ya, sehingga betul. bisa menduduki jabatan yang penuh dengan power ya. Ini karena memang kalau di kita sebagai masyarakat atau ormas, ya powernya tentu tidak akan seperti di dewan yang menentukan ya, Betul. menentukan anggaran, kemudian memberikan aturan, mengawasi, bahkan eksekutif pun diawasi. Jadi ada power di situ. Nah, Tabe ini Uni kagum ya Pak, 2 periode ini tanpa modal, tetapi dengan pengalaman organisasi yang tidak singkat, itu kan sebuah proses juga yang mengantar Bapak. Pasti, ya. Ya, jadi ini perlu menjadi catatan digarisbawahi bahwa tidak instan semuanya menjadi wakil rakyat tanpa sebuah proses panjang ya. Ya, baik. Silahkan ya Sambalu, nanti Uni baca. Uni mau tanya lagi Pak, itu ada Pulau Kodingareng, Pulau Lumuk-Lumuk. Ya. Bapak kan di Pulau Barancadi ya, berarti pulau-pulau ini Bapak perhatikan apanya Pak? Alhamdulillah selama kami menjabat hampir 9 tahun ini, 10 tahun ya. Pembangunan-pembangunan di sana itu sudah tidak lagi menjadi orang yang terakhir mendapatkan, sudah harus rata. Kalau misalkan Kecamatan Makassar dapat bantuan jalan, di sana juga harus ada jalan. Walaupun jalan itu bukan aspal ya, paving. Dan di sana itu selama ini dermaganya belum diperbaiki. Alhamdulillah perlahan-lahan kita perbaiki. Iya. Sekarang juga ini programnya telah kita selesaikan pembangunan jembatan Pulau Bonetambu, kemudian pembangunan puskesmas Barang Lompo, Iya. pembangunan puskesmas Barang Cadi ya, Pustuangkai, kemudian Lumu-Lumu, kemudian Kodingareng. Iya. Itu semua sudah kita berikan. Baik. Dan sekarang ke depan ini insya Allah saya akan sudah merencanakan pembangunan tanggul penahan ombak di semua pulau. Semua pulau. Bertahap, tapi karena anggaran kita kemarin ini capaiannya tidak begitu maksimal, Iya. maka saya harus sabar untuk menunggu tahun selanjutnya lagi untuk menambahkan. Tetapi ya sekarang ini saya memasukkan 3 program di mana saya kemarin memberikan catatan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan untuk membangun dermaga dan tanggul penahan ombak. Iya. Wow, bahagia sekali ya warga pulau punya wakil dari pulau juga, dan Pak Sahrudin Said ini adalah profil yang memperjuangkannya itu. Jadi warga pulau bisa terwakili ya Pak Ajit. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. iya. Makanya saya mau sampaikan kepada seluruh warga pulau khususnya Iya. bahwa kenapa kita mau pilih yang lain kalau ada warga pulau. Yakin yang bisa memperjuangkan kita itu adalah keluarga kita sendiri yang ada di wilayah kita. Iya. Yakin itu saja. Baik. Saya lawan 49 orang. Iya.
yakin Pak itu yang karena memperjuangkan kegiatan jadi itu. 1:50 ya, Ya. dari kandidat dan Pak Ajit, Pak Dewan Ajit ini yang mewakili ya Sambalu. Berarti memang amanah Yang berfokus ya. Iya, amanah yang ada di pundak Bapak Sangat itu besar. untuk warga pulau minta dijaga dan ditingkatkan Pak. Iya, ini ya untuk kedepannya. Ya. Tabe, ada 2 kata Pak. Ini Uni tanya pada semua Bapak Ibu Dewan. Iya. Ini kata pendidikan 1 dan kedua kesejahteraan. Iya. Jawaban Bapak ini nanti kita serahkan kepada Sambalu kita ataupun yang nonton podcast untuk menilainya dan meresapinya. Ya. Dari 2 kata ini mana yang Bapak mau utamakan Pak? Pendidikan dan kesejahteraan. Pendidikan. Pendidikan, silakan Pak alasannya. Yang pertama, pendidikan itu adalah fondasi dasar anak untuk membangun bangsa ini ke depan dan membangun dirinya ke depan. Iya. Tanpa pendidikan yang baik, walaupun kita tahu ada segelintir yang memang sukses walaupun tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, tetapi bagusnya kalau dia berpendidikan kemudian mendapatkan pengetahuan yang luas. Iya. Saya kira itu jaminan juga. Kemudian pendidikan adalah dasar utama kita berpikir luas. Iya. Kita mencapai tujuan itu karena pola-pola pendidikan kita. Iya. Alhamdulillah orang tua saya memberikan saya jenjang pendidikan yang luar biasa. Iya. Sekarang alhamdulillah saya akan menyelesaikan S2 dan saya kira itu adalah hadiah terbesar buat saya dari orang tua saya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya bisa mencapai tempat seperti ini. Iya. Karena tanpa pendidikan, kesejahteraan itu tidak akan tercapai. Iya. Jadi Pendidikan itulah ya, sama dengan sejahtera. sejahtera. Jadi tidak bisa dipisah ya. Ya. Sambalu tarik simpulan sendiri ya dari uraian Pak Dewan kita. Nah, Uni mau ambil ada catatan yang masuk di Gamasi. Kami punya acara di Gamasi itu seputar Makassar dan sekitarnya. Ya. Ada namanya Pak Haji Basri di Pulau Barancadi. Ya. Itu selalu menanyakan tentang fasilitas listrik, Pak. Ya. Mudah-mudahan Bapak bisa menjelaskan kepada warga pulau. Ini katanya mereka sedikit iri, Ya. cemburu dengan pulau lain Betul. yang sudah punya sumber tenaga listrik sendiri, sementara mereka harus urunan, harus Betul. kadang-kadang rusak. Nah, ini bisakah warga Pulau Barancadi itu diberi listrik seperti yang lainnya? Silahkan, Jadi, Pak. Iya. Sambalu Gamasi dimanapun Anda berada, saya akan menjelaskan tentang listrik ya. Iya. Jadi listrik itu, kalau kita bicara listrik kan berarti PLN ya. Iya. Alhamdulillah di pulau itu ada 2 pulau yang menjadi 2 kecamatan juga, ada Baranglompo dengan Kodingare itu sudah ber-PLN. Iya. Dari tahun sudah lama. Iya. Karena kenapa PLN ingin berinvestasi? PLN kan sebuah BUMN ya, Iya. yang dimana perusahaan itu harus untung. Itu dulu. Baranglompo mendapatkan PLN karena penduduknya banyak. Iya. Dan pasti PLN kalau diadakan di sana tidak rugi. Kodingareng pun sama. Iya. Sama kurang lebih dia punya jumlah penduduk. Iya. Barancadi ini jauh dari setengahnya. Oh. Anggaplah misalkan Kodingareng itu 3.200, Iya. Barancadi itu kurang lebih 1.000. Oh, ya. Rumahnya pun kurang lebih 300 rumah. Iya, iya. Kalau di pulau lain itu ribuan kakak. Maka dari itu setelah kami berbincang-bincang dan mencari solusi setelah banyak perdebatan apa semua, PLN hanya bisa memberikan jaminan kalau seandainya Iya. masyarakat itu mampu membayar listrik tepat waktu per bulan, kemudian juga membiayai pemasangan baru, PLN akan siapkan. Tetapi nyatanya apa? Saya sebelum menjadi anggota DPR, Ibu, Iya. saya ingin sedikit sampaikan bahwa orang tua saya itu sudah berusaha membantu orang pulau mengadakan listrik by swadaya. Dibantu oleh salah satu anggota DPR dulu Provinsi Selatan yang sekarang sudah menjabat Bupati Goa, Iya. Pak Adnan Purita itu memberikan bantuan mesin Iya. melalui orang tua saya Iya. yang mengejar itu dan mendapatkan itu. Sampai sekarang kita masih pakai. Di Barancadi sudah mendapatkan bantuan mesin, tapi bukan PLN, Iya. masih swadaya. Baik. Bantuan hibah dari pemerintah yang lewat pemerintah provinsi pada saat itu Pak Adnan. Kemudian diberikanlah ke Pulau Barancadi. Dan ada juga LP3M yang membantu. Jadi memang selama ini tidak ada PLN karena PLN itu hitungannya untung. Makanya saya juga kemarin waktu pas di demo itu,
saya bahasakan, saya sudah berjuang maksimal sampai saya ke Jakarta. Itu setiap saya ketemu dengan komisi yang terkait PLN, saya sampaikan, bantu kami di Makassar karena ada satu pulau yang menjadi anak tiri, di mana itu adalah ibu kota Provinsi Selatan yang sama sekali tidak mendapatkan penerangan. Kami di sana ini butuh juga peningkatan kualitas pendidikan, pendidikannya bagaimana meningkat kalau listriknya itu setengah-setengah. Kami di Pulau Barangcadi itu waktu kami kecil di sana, listrik itu nyalanya jam 6 sore, matinya itu jam 12 malam. Jadi kita siang tidak ada listrik. Padahal siang kita sekolah. Bagaimana caranya kita mendapatkan jaminan internet, ya kan, telepon dan apa segala macam kalau tidak ada listrik. Makanya saya berharap semoga ada Sambalugamasi yang ada di Jakarta, khususnya di PLN dan DPR RI. Tolong ini diperhatikan, mungkin ini bukan wilayah Anda, tetapi ini insya Allah akan menjadi amal jariah buat Anda. Baik. Iya, jadi itu ya, ini Uni sudah dapat penjelasan yang sangat-sangat akurat ya dari Bapak Dewan kita, mengapa Barangcadi belum bisa sama seperti Barang Lompok. Tetapi ada kemarin bincang terakhir saya dengan salah satu perusahaan dari luar, dari Jepang ya. Mungkin kalau misalkan terjadi MOU antar Makassar dengan Jepang itu akan memberikan bantuan listrik berupa solar cell, jadi tenaga surya. Ya, saya berharap itu kemudian kita kawal dan semoga saya bisa mengawal itu sebelum saya nanti sudah tidak di DPR lagi dan bisa mendapatkan untuk pulau khususnya ya. Karena ingat Bu, Barangcadi ini bukan satu pulau. Barang Lompok satu pulaunya. Kodingareng satu pulaunya. Barangcadi ini 4 pulaunya. Barangcadi itu kelurahannya satu, tapi pulaunya banyak. Pulau Barangcadi sendiri, Bonitangbu, Langkai, Lumuk-Lumuk. Semuanya itu bagian dari Barangcadi. Barangcadi. Ada satu lagi yang penduduknya kurang lebih hanya 30 kakak. Itu yang kecil. Jadi 5 sebenarnya pulaunya. Kalau daratannya satu ya. Barang Lompok Kodingareng juga satu. Kalau kita Barangcadi bermacam-macam pulau. Makanya penduduknya itu terpisah-pisah. Baik. Jadi Uni mengerti ini geografinya seperti itu ya. Makanya terjadi perbedaan, tetapi karena kondisi alam ya yang menyebabkan itu. Tabe Sambalu ini banyak sekali ya yang kita dapatkan penjelasan yang berkaitan dengan kehidupan kita dari Bapak Ajit, Bapak Dewan Ajit atau Pak Sahrudin Said. Nah, Uni mau closing tapi masih ada ya pertanyaan. Boleh, ini. Bisa sedikit lagi ya ini. Lanjut. Ini tentang kepemudaan Perda nomor 6 ya Pak. Bapak ini kan mewakili Benar Pemuda. Jadi Dewan umur 24, kemudian sudah 34 kurang lebih sekarang. Nah, ini kalau ukuran sekarang inilah pemuda sebenarnya, pemuda milenial. Nah, Tabe Pak masih akan berlanjut ke periode berikutnya? Insya Allah. Iya, masih di dapil yang sama? Masih di dapil yang sama. Oh iya, jadi Sambalu masih di dapil 2. Ya, wujudkan dari harapan dan cita-cita Bapak Sahrudin Said, dapil 2 di Bontoala, Talo, Ujung Tanah, Wajo dan Kepulauan Sangkarang. Mudah-mudahan bisa masuk ke proses yang ketiga, periode yang ketiga. Uni tanya tentang kepemudaan. Kan Bapak representasi pemilih zaman now. Bagaimana ini kepemudaan dengan problemanya, Pak? Kalau kita bicara kepemudaan kompleks ya, masalahnya banyak. Yang pertama itu terkait dengan pekerjaan, tentunya. Kemudian dalam undang-undang yang baru itu kan pemuda itu dari 16 sampai 30 tahun ya. Kalau dulu sampai 40 tahun. Tetapi sekarang itu memang undang-undang yang baru itu saya kira tidak banyak mengacu kepada itu, karena kita itu orang Indonesia biasanya sukses di atas anak muda ya. Itu biasanya suksesnya itu dari 30. Betul. Tetapi saya ini menganggap diri saya masih muda berdasarkan undang-undang yang kemarin. Maka dari itu saya fokus juga, karena kebetulan itu adalah mitra kerja saya di komisi juga pemuda dan olahraga, membidangi juga KNPI ya, memberikan dana hibah kepada KNPI, memberikan dana hibah kepada KONI khususnya olahraga untuk membentuk membiayai dan membentuk menempa pemuda-pemuda yang ada di berbagai macam organisasi yang ada di sana. Utamanya itu tentang pengetahuan mereka program strategis untuk meningkatkan
pengetahuan mereka tentang pekerjaan. Iya. Sekarang Dinas Pemuda Olahraga itu sangat fokus ke situ, dan kami juga selalu mendampingi dan juga memberikan anggaran yang terkait dengan urusan kepemudaan. Iya. Ya. Terus kalau pemuda di kepulauan bagaimana? Kalau Pak? di pemuda kepulauan itu alhamdulillah di tahun-tahun ini 2019 ke atas ini sudah sangat berubah dengan pada saat 2014 yang lalu. Sekarang sudah tidak lagi tutup mata dengan digitalisasi, sekarang sudah terbuka semua dengan apa yang kemudian terjadi di globalisasi ini. Saya sangat bersyukur, makanya sekarang saya sudah bentuk pemuda-pemuda harapan pulau yang akan menjadi pemuda masa depan, yang saya juga mau ada yang seperti saya. Baik. Contohnya saya di wilayah Barangcadi, saya belum terlalu fokus ke wilayah yang lain ya, karena saya sangat fokus ke Barangcadi dulu, tempat lahir saya. Sudah membentuk namanya pemuda HSS ya. Di sana itu saya guidance semua pemuda-pemuda pemilih baru. Kemudian saya selalu curhat kepada mereka apa kebutuhan dan mau kemana kamu ini. Ya, baik. Dan kemudian saya selalu mengajak diskusi dalam grup, tolong sampaikan arahan atau isi hatimu. Iya. Mau kemana kamu? Misalkan contoh, kamu dari SMA mau kuliah, sampaikan kepada saya. Mau kuliah di mana? Saya tidak punya kapasitas untuk memasukkan orang kuliah, tapi mungkin saya punya teman untuk mendapatkan jalan itu. Baik. Mungkin ada teman saya untuk mendapatkan beasiswa, ya kan, utama yang baru tamat SMA. Kemudian ada mungkin teman saya yang punya perusahaan yang bisa saya kemudian delegasikan ke sana. Itu mungkin cara-cara yang paling minimal yang saya bisa ambil sebagai langkah-langkah pemuda di pulau saya. Baik, Sambalu, Uni rasa Uni tidak perlu menyimpulkan. Sambalu sendiri yang simpulkan bagaimana harapan-harapan dari Bapak Dewan kita ya, Pak Sahrudin Said atau Pak Ajit ini sebagai putra Pulau Barangcadi, menginginkan juga ada lagi seperti Pak Ajit yang berikutnya ya. Jadi pasti ada yang mewakili pulau dari kemudian duduk di dewan, kemudian duduk di eksekutif dan seterusnya. Pada intinya ingin agar pemuda pulau itu juga maju. Pasti. Iya. Pasti. Silahkan closingnya Pak Sahrudin. Pak Sahrudin Said di Dapil 2, Bontoala ya, kemudian Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Ya, silahkan menyapa konstituenta. Oke, utamanya konstituen saya Sambaluga Masih yang ada di wilayah Dapil 2, Kecamatan Tala, Ujung Tanah, Wajo dan Bontoala dan Kepulauan Sangkarang. Khususnya itu di pulau ya. Saya ingin mengajak kita semua anak muda, jangan pernah takut untuk masuk dan mengetahui politik. Politik itu indah dan jangan pernah menjadi orang apatis terhadap politik. Iya, baik. Jika Anda tidak menentukan pemimpin Anda, maka Anda merugikan negara Anda. Iya. Masa depan negara ini ada di tangan Anda. Jangan beli kucing dalam karung. Lihatlah yang terbaik. Jangan karena persoalan serangan fajar, materi, kemudian kita memilih orang-orang yang tidak berkualitas dan berkapasitas. Walaupun isi tas adalah segala-galanya, tapi kapasitas adalah di atasnya. Iya, baik. Jadi itu menentukan 5 tahun kita ke depan. Jangan salah pilih ya. Jadi pilihlah kualitas. Itu pesan dari Bapak kita, Pak Sahrudin Said atau Pak Ajit dari PAN ya, Partai Amanat Nasional, mewakili Dapil 2. Semoga sukses selalu Pak Dewan. Terima kasih juga sudah diundang. Nanti ketemu lagi, ada waktu, ada kesempatan kita bersama Gamasi lagi dan kami pamit. Sampai ketemu lagi Sambalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Ki. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.